habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dhurriyyati wa sunan nabiyina mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sun mu'allifatul kitab, syarahatul kitab, masyayikhi wa masyayikhi wa masyayina wa masyayina wa baina wa baina. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa man lam taqabbala wa rizqan halan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharani, amin. Il anqala babu fadli salatil jamaati, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane salat jamaah. Apa sih hukumnya salat jamaah? Di sini para ulama khilaf apa hukum salat jamaah. Apakah itu sunnah atau wajib? Ada ulama yang menyebabkan itu wajib. Salah satunya Hanabilah. Dan di Syafi'i sendiri ulama pun khilaf apakah itu sunnah atau wajib atau fardun. Ada yang bilang sunnah muakkadah, tapi yang paling unggul adalah hukumnya fardu kifayatin. Jadi kalau nggak ada salat jamaah di suatu kaum, di suatu daerah, maka hukumnya dosa semua. Bahkan ada satu riwayat bahasanya kalau tidak ada jamaah di suatu daerah, imam boleh mengundangkan suara adzan. Tidak ada di suatu daerah berkumandang suara adzan dan dilaksanakan salat jamaah, hukumnya imam boleh memerangi kaum tersebut. Adapun kalau jamaah di sholat Jum'ah, hukumnya fardu ain. Dan keutamaannya sangat besar ya sholat jamaah itu. Ulama-ulama kita khususnya kalau di Kiai Mustajab itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Setahu saya nggak pernah. Baik ketika ada di rumah atau dalam perjalanan. Sholat jamaah. Di Panji juga sama. Di Panji itu saya ingat Abbas itu pesannya ke para santrinya juga sama, sholat jamaah 5 waktu. Nggak pernah nggak ngimamin. Kalau nggak outdoor pasti ngimamin. Yainya yang turun untuk ngimam. Nggak pernah diwakilkan sama pengurus. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati utawi salat jamaah iku afdalu luweh utama dhewe angking salat dhewe bisabin kelawan pitu wa istrina lan 20 apane derajatan derajate, muttafaqun alaih.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalem jamaah iku tudha'afu den tikelaken ala salatihi ing atase salate rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul wa fi suqihi lan ing dalem pasare rajul khamsan kelawan 5 wa isrina lan 20 apane dzifan tikelane. Tadi hadis pertama itu berapa? 27. Ini 25. Yang benar mana ini? 25 atau 27? Banyak penafsiran dari ulama ya. Salah satunya bahwasannya itu tergantung dengan kesempurnaan sholatnya, juga tergantung dengan banyaknya jamaah atau kemuliaan tempat yang dibuat sholat. Kayaknya ada yang 27, ada yang 25. Ada yang bilang 25, 27 itu apa ya? Yang dimaksud Rasulullah itu tidak tersentuh pada hitungan itu. Artinya salatnya digandakan pahalanya. Artinya menunjukkan 27, 25 itu hanya sebuah angka yang menunjukkan bahwasannya banyaknya kemuliaan yang ada di situ. Artinya bukan dalalah angkanya yang menunjukkan itu, tapi banyaknya. Contoh ini, di pondok itu ada, di Lirboya itu ada jeding banyak. Sebutannya apa? Apa kamar mandi banyak, katanya WC 1000, kamar mandi 1000, WC 1000. Itu bukan jumlahnya 1000, saking banyaknya disebutkan 1000. Di Al-Quran juga sama. Di apa guys? Di hadis juga ada yang banyak lah. Dilalah adat itu tidak menunjukkan apa guys? Dilalah adat itu tidak menunjukkan pasti bilangan itu. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono al-madkur, artinya fadlul salatul jamaah dia. Padahal kalian utawi mengkono-mengkono madkur maksudnya fadlul salatul jamaah iku anna hustune kelakuan idza tawaddoa ing dalam nalikane wudu sapa wong fa ahsana nuli bagus sapa wong al wudu'a ing wudu. Tsumma kharaja nuli metu sapa wong ilal masjid maring masjid la yukhrijuhu ora metokaken hu ing wong apa illa shalah kejaba salat lam yahtu mongko ora jangkah sapa wong khotwatan kelawan siji jangkahan
illa rufiat kejaba den angkat lahu maring wong biha kelawan khotwah apa darajatun derajat wa khuttat lan den hapus wa khuttat lan den hapus anhu saking wong biha kelawan khotwah khati'atan ing apa khati'atun dosa. Kemudian ada keutamaan lagi kalau ada orang wudu menyempurnakan wudunya, artinya rukun sunnah adab-adabnya dilaksanakan, kemudian dia keluar ke masjid hanya untuk sholat, la yukhriju illa sholat, maka keutamanya lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khuttat anhu biha khati'ah, maka beliau tidak melangkah kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Fa idza shalla mongko ing dalem nalikane salat sapa rajul atau wong lam tazal mongko ora kingsir-kingsir sapa al malaikatu pira-pira malaikat tusalli iku tusalli ndongaaken sapa malaikat alaihi ing atase wong madama ing dalem selagine ana sapa wong fi musallahu ing dalem panggon salate wong malam yuhdis selagine ora hadas sapa wong. Kemudian kalau dia salat, maka malaikat akan selalu mendoakan dia selama dia tetap ada di tempat salatnya. Walaupun dia setelah salat, sampai salat kok tetap sambil zikir atau nunggu salat zikir di tempat itu, setelah salat terus didoakan sama malaikat. Malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Kemarin ada perbedaan pendapat ulama, ada yang bilang malam yuhdis itu maknanya tidak berhadas, ada yang bilang tidak ngomong. Ya gak ngomong dunya, fokus kepada zikir atau yang lain, tidak masalah dunia. Takulu ngucap sapa malaikat Allahumma do Allah, takulu ngucap sapa malaikat Allahumma do Allah salli muga paring rahmat sapa panjenengan alaihi ing atase wong, Allahumma do Allah irhamhu muga ngrahmati sapa panjenengan hu ing Allah hu ing wong, wala yazalu lan ora kingsir-kingsir wong bi salatin ing dalem salat man tadara selakine ngenteni sapa wong as-salata ing salat, man tadara selakine ngenteni sapa wong as-salata ing salat, muttafaqun alaih wa hadza lafdul Bukhari. Jadi mulai awal ya, jadi fadilah jamaah itu sangat besar. Mulai dari sebelum sholat, jalannya saja ke jamaah sudah menghapus dosa, mengangkat derajat. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Kemudian setelah sholat dia mendapatkan pahala, digandakan pahalanya. Selama dia ada di tempat itu, malaikat terus menerus mendoakannya. Selama dia menunggu sholat yang akan datang, maka dia dihitung oleh Allah dalam keadaan sholat, walaupun tidak sholat, dalam keadaan sholat, walaupun sudah di luar sholat.
Ini ada khilaf ulama. Gini, keutamaan salat jamaah itu apakah sebab jamaah itu sendiri atau sebab jamaah di masjid? Karena hadisnya jelas ya, tadi ini orang datang ke salat jamaah. Ini khilaf ulama. Ada yang bilang karena jamaah, ada yang bilang tidak. Kalau mengikuti ulama yang itu khusus bagi orang yang jamaah di masjid, maka yang di rumah itu nggak mendapatkan fadilah itu. Dan ada yang tahu itu. Tapi yang yang masyhur atau yang dipilih ulama, yang banyak dipilih ulama adalah itu ya sebab jamaah ya, jamaah. Tapi jelas kalau jamaah di masjid pasti fadilahnya lebih. Terus Wan hulan saking Abi Hurairah kala dawuh sapa Abu Hurairah atanekani an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sapa rajulun wong lanang akma kang uta. Ada orang yang datang ke Rasulullah SAW. Dia buta. Namanya Ibnu Ummil Maktum. Ibnu Ummil Maktum. Seorang buta yang menjadi salah satu muadzinnya Rasulullah SAW. Selain Sayyidina Bilal, beliau juga ada satu lagi muadzin Rasulullah SAW namanya Ibnu Ummil Maktum. Kemudian dia bilang, faqala nulidahu sapa rajul a'ma. Ya Rasulullah, laisa ora ana iku li kadue ingsun apa qaidun, sapa qaidun wong kang nuntun yakuduni kang nuntun sapa qaidun ni ingsun ilal masjidi maring masjid. Saya itu tidak punya orang yang nuntun ke masjid ya Rasulullah. Fasalanuli nyuwun sapa rajul a'ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisa ing yen to aweh pimurah sapa Rasulullah SAW. Aweh pimurah sapa Rasulullah SAW lahu maring rajul a'ma.
Fa yusalli nuli salat sapa rajul a'ma fi baitihi ing dalem omane rajul. Ini kenapa si rajul a'ma itu kok masih sempat-sempatnya untuk minta kemurahan ke Rasulullah SAW. Karena gini ya, dulu itu kata para sahabat, dulu itu ini yang bilang Abdullah bin Mas'ud, saya ingat daunnya Abdullah bin Mas'ud itu ya. Kata beliau, mara'aina fi zamani Rasulullah SAW rajulun yatakhallafu 'anil jamaah illa munafiqan wadhiqun dhakhirun nifaq. Kata beliau, kita tidak melihat di zaman Rasulullah SAW seorang yang meninggalkan jamaah bersama Rasulullah SAW kecuali orang tersebut jelas-jelas kemunafikannya. Setiap sholat itu seperti Jumat di zaman Rasulullah. Setiap sholat 5 waktu itu seperti Jumatan. Jadi semua meninggalkan tokonya. Lalu ono sing ngeri itu malu. Gak jamaah sama Rasulullah SAW, malu. Beliau, saya buta ya Rasulullah. Gak ada yang mau nuntun saya. Boyo jenengan kasih kemurahan. Minta rukhsah. Rukhsah itu apa? Taghayyurul hukmi min su'ubah ila suhulah. Ada katanya rukhsah dalam hukum fikih itu ada maksudnya apa? Taghayyurul hukmi min su'ubah ila suhulah. Berubahnya hukum dari yang susah ke yang mudah. Liudrin, karena ada udur. Ma'akyami sababil hukmil asli. Padahal sebab hukum asal itu terjadi. Ada sebabnya. Ini tadi ya. Salat jamaah minta dirukhsah. Salat jamaahnya di rumah. Ini hampir menunjukkan hukumnya hampir kayak wajib tuh. Makanya Syafi'i bilang fardu kifayah. Ada yang bilang sunnah muakkadah. Tapi yang paling unggul fardu kifayah. Kemudian farokhasa nuli aweh pimurah sapa Rasulullah SAW lahu maring rajul. Falamma walla nuli ing dalem nalikane mungkur nuli ing dalem nalikane mungkur sapa rajul a'ma da'ahu mongko ngundang sapa Rasulullah SAW hu ing a'ma ketika beliau balik badan mau pulang Rasulullah manggil, "Hei ya Ibnu Ummil Maktum, hei." Faqala. Kemudian ketika dipanggil dia balik menemui Rasulullah SAW. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW lahu maring rajul a'ma. Hal tasma apa ta ngrungu sapa sira annidaa ing undang-undang bis salati kelawan salat. Sampeyan denger gak panggilan salat? Kata Rasulullah. Qala dawuh sapa rajul a'ma, "Na'am nggih." Iya ya Rasulullah. Qala fa'ajib. Qala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, fa'ajib mongko jawab sapa sira. Rawahu Muslim. Awalnya dirukhsah sama Rasulullah SAW. Ketika balik dipanggil noleh lagi. Rasulullah tanya, "Sampean dengar nggak
kalau sholat adzan sholat itu dengar nggak? Dengar Rasulullah. Ya lek dengar datang. Berarti nggak jadi dirusak sama Rasulullah. Lek dengar datang. Padahal buta. Nggak terlalu tega Rasulullah. Kok orang buta? Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga salat jamaah. Saya ingat tuh kalau di tarim dia. Ya lek adzan ya wis nggak ada kegiatan lagi kecuali mempersiapkan sholat. Tutup toko, tutup wudu, sholat. Bagi laki loh ya, bagi laki bukan perempuan. Sing jenenge ustad atau yai lah, tuh gak pernah nggak jamaah. Setahu saya. Datang duluan, ustadz itu datang duluan. Durung adzan wis siap wis. Kata ulama mimbabil adab minal, mimbabil adab ma Allah. Saking jaganya, hatinya jaga itu, termasuk adabnya orang itu, ya lek ngerti mau bekala edikane sareng kiai sebelum edikane le siap. Biasan kalau petok nyelok sampian. Berarti sebelum itu sudah siap mempersiapkan diri untuk dipanggil. Itu. Itu ceritanya Kiai Mustajab kemarin tuh yang ceritakan. Saya itu ternyuh tuh. Apa nggak kerasa neteskan air mata. Iya benar itu. Jamnya Kiai Mustajab itu lebihnya berapa? Kemarin ini cerita. Di lebih berapa? 1 jam bukan setengah jam. 1 jam, sejam. Jadi mon sekolah 11 jam Kiai Mustajab ini kalau 12. Itu lah ngerasa telat lah, Bu. Kalau 12, rasa telat. Bu. Ya memang karena mau menjaga salat itu. Jadi pokok sebelum adzan harus siap. Bu, ini berat ini. Pekerjaan berat ini. Kok sedurung adzan siap. Adzan loh celuk sik nyantai-nyantai. Kadang dereng komat nyantai masyaallah. Wabot e. Jadi wali wabot. Permasalahan jamaah aja sudah bisa. Ngono sik kate daftar dadi wali. Wali murid. Anak 2. Wali murid. Mau dibuka hatinya. Beneran. Ulama dulu tuh gak jamaah. Saya itu yang dia talim tuh. Talim tuh memang jamaah semua, tutup bener. Ya enggak talim saja mungkin ya. Di Saudi juga sama mungkin. Saya juga nggak tahu kalau Saudi. Saya tahunya yang ditarik. Tutup. Sampai mau beli suruh tunggu habis sholat. Kamu boleh? Salah awalan. Ya wis, mau nggak mau sholat. Parah. Belum beli ya wis. Belum beli. Apa mang? Belum. Iya. Yes. Saya itu jenenge pengen ya. Maka awalan 5 waktu itu
pengen. Subuh iku ono alarm aku. 15 menit sebelum sebelumnya itu setengah jam. Sebelumnya tangi aku. Sebelum setengah jam tangi. Apa? Koyokan kalau setengah jam kelamaan. Jadi tak mundur 15 menit. Jadi sebelum adzan 15 menit baru alarm bunyi. Setelah sudah dimundurkan ya Allah. Iku melek. Ngenteni. Apa maneh iki? Apa maneh langgare? Colongane mati. Belum parel ya? Mati. Subuh ya Allah. Jadi walaupun alarm ada, bangun nih. Tapi tangine iku tetep 4:30. Mari jamaane wis mudhun kabeh baru ngadeg. Ono satu lagi yang membuat kita pasti bangun di malam hari. Panggilan alam. Kudu nguyu. Panggilan alam. Iya. Kudu nguyu. Mari nguyu lho. Boyo wudhu apa piye? Ora. Apa? Membersihkan tempat tidur. Bangun tidur gak mandi. Membersihkan tempat tidur. Untuk apa? Ya menakno turu maneh iku. Becek kada. Mulai nyaman teh dulu. Tak pikir-pikir awak-awakan kepingin dianggap uang apik lho. Iya kan? Awak-awakan kepingin dianggap uang apik. Wis gak usah anu lah. Gak usah apa guys? Gak usah gaya-gayaan apik, anggap wis gak. Wis gak usah. Ya wis cukup biasa. Jadi aku yo saiki ki rada anu yo. Evaluasi diri. Evaluasi ngene. Boyas pondok ono santrine kan ono santrine padha ae. Padha. Awak-awakan yo ngene, kecuali ya ini wali. Ya ini gak wali. Wali murid. Jadi ada dan tiadanya tidak memberi kemanfaatan kepada agama Allah. Apa? Kan pondok lain kan akeh, pondok itu banyak kan. Artinya walaupun tidak ada pondok ini tetap wong mondok kan. Berarti ono dan ada dan tiadanya ndak bermanfaat. Tak pikir-pikir, aduh, ini diukur ibadah saya, anu saya, aduh. Tak pikir-pikir. Teo jenenge wis anu ya. Jenenge warisan apa jenenge? Tipak apa wis. Peninggalan dari leluhur. Iki lek pondok dipateni kan ya ini gak oleh transferan ibadah, pahala. Yang mustajab dahulu itu. Mau nggak mau harus teruskan. Walaupun santrinya kayak setogel. Jadi enteng aja, nggak jadi beban gitu. Karena santri ini nggak jadi beban, malah enak turu nih, hah? Nggak jadi beban. Satu lagi. Wa an Abdillah lan saking Abdillah
Yang dimaksud Abdillah ini siapa? Wakilalan yang diucapkan Amr bin Qais al-Ma'ruf bi ibni Ummil Maktum. Ini Amr bin Qais al-Ma'ruf bi ibni Ummil Maktum. Al-Muadzin kang dadi wong ada. Muadzin kang wong adan. Radhiyallahu anhu. Annahu stune ya Amr bin Qais qala dawu sapa Amr ya Rasulullah innal Madinah stune Madinah iku katsiratul hawami akeh apa ya kewan. Hawam itu serangga yang ngentup gitu. Ika mesti tawon, semua serangga ngekek ngentup itu hawam serangga hewan. termasuk akrob, termasuk tuh kalajengking. Arfa itu ular, masuk hawam itu hewan. Was sibailan bira-bira hewan buas. Faqala nurjau sapa Rasulullah SAW, tasma krungu sapa sira, tasma apa to ngrungu sapa sira, tasma apa to ngrungu sapa sira, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ing undang-undang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Fa hayya hal mengko ayo budal, fa hayya hal mengko budal sapa sira. Rawah Abu Dawud bisnadin hasan wa makna hayal ta'al reneo budalo wa makna hayal atau makna hayal ta'al. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwasannya syarat tadi ya, seakan-akan jadi syarat isyarah bahwasanya yang harus datang itu yang dengar nida, yang nggak dengar berarti nggak masuk itu. Ya boleh speaker mati. Apakah kita mendapatkan udur itu gitu? Sekarang yang dimaksud tasma nida dengar itu apa? Kan itu kan tergantung alatnya ya. Alatnya ya lek speaker jero gak ngomong. Sebelum coba kemungkinan tambah speaker ya tambah gate mana. Kemungkinan yang dimaksud adalah normalnya suara muadzin zaman dulu tanpa ada alat pengeras suara. Lek dulu itu kata orang-orang dulu itu pasar Sumber Baru kalau sudah apa jenenge tempat pasaran itu suara orang-orang dengar sampai sini. Kenapa? Enggak ada mobil, enggak ada suara yang ganggu gitu. Sana itu dengar, sini dengar pasar itu, suaranya pasar. Pas piye? Apakah sekarang itu yuk tabar atau bisa di apa jenenge kita masukkan juga speaker itu? Kemungkinan bisa. Kenapa? Kalau dulu fasilitasnya enggak seenak sekarang. Orang kan dimanjakan fasilitas ya. Marsuki mau ke masjid Lao, cedek padahal, numpak sepeda. Iya kan? Saya mau sepeda, dulu kan jalan, tempat utara lah.
Sekarang kan enak sih. Ke sana jauh tuh enak. Apakah fasilitas itu juga dihitung? Intinya kalau secara dohirnya Rasulullah itu pokok tasma' nida. Lek dibalik ngono kan repot pisan lek speakernya pas mate. Lek speakernya pas mate. Jumat itu juga sama loh. Jumat itu. Yang wajib itu yang tasma' nida. Ya kita kira-kirakan lah suara orang muadzin dulu itu standarnya seberapa? Apakah 2 kilo apa cuma 1 kilo? Kira-kira lah. Tapi juga repot juga itu. Pas mati, gak ngerti di sawah orang adzan tiba-tiba jam berapa? Allah a'lam bishawab. Fatihah.